Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf dari kelas 2C ingin melakukan pekerjaan UTS, yaitu membuat podcast dengan seorang narasumber yang bekerja di instansi, organisasi, atau perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari mahasiswa UNIS ingin mengerjakan tugas UTS, yaitu membuat sebuah podcast dengan seorang narasumber yang berasal dari instansi, organisasi, ataupun perusahaan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Zaki Azirfa. Kemudian saya Muhammad Iksal, dan di samping saya ada narasumber yaitu Mbak Imelda Kania. Di sini kita akan memulai wawancaranya. Sebelumnya selamat siang Mbak. Siang. Mohon maaf mengganggu waktu siang ini. Di sini kami berhubung adanya suatu kegiatan UTS dari kampus, kami mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf ingin menanyakan beberapa hal nih, kalau mbaknya nggak keberatan ya. Sebelumnya pertanyaan pertama, sebelumnya mbak ini kerja di mana sih? Untuk saat ini saya kerja sebagai badan ad hoc KPU, yaitu PPK. Terus sebelumnya PPK itu semacam apa gitu? PPK sendiri itu singkatannya itu Panitia Pemilihan Kecamatan. Jadi itu dia kerjanya itu ataupun memang berpusatnya itu di lingkup kecamatan aja. Jadi jadi si PPK ini nih udah menaungi desa ataupun kelurahan yang ada di kecamatan itu gitu, terkait kepemiluan. Oke. Terus kalau boleh tahu nih mbaknya bekerja di PPK itu udah berapa lama ya? Kalau kerja di PPK itu mulainya dari Januari sampai sekarang. Cuman seleksinya itu dimulainya itu sekitaran Oktober Desember itu udah seleksi, tapi kita ada dimtek gitu ya, karena kan ada tesnya juga gitu. Sebelum itu jadi September tuh kita udah dimtek gitu. Terus kalau boleh tahu nih, mbak masuk itu kebetulan apa emang udah rencana dari dulu, apa udah menjadi cita-cita gitu? Itu sebenarnya sih panjang ya kalau misalkan ceritain, tapi singkatnya memang kan KPU kan membuka lowongan gitu kan, jadi buat badan ad hoc PPK gitu kan, itu terbuka untuk umum dan flyernya ada di media sosial, jadi gitu. Tapi kalau misalkan saya pribadi tahunya dari teman saya, jadi saya masuk situ, saya daftar dan mengikuti semua rangkaiannya gitu, rangkaian seleksinya. Akhirnya masuk tuh. Ya, sekarang jadi. Terus jadi lu mau nanya? Ya sih, mulai juga apa? KPU itu sebenarnya terdiri dari apa aja? Jadi KPU itu ada KPU provinsi, terus KPU kabupaten atau kota. Nah, terus di bawah KPU kabupaten atau kota itu ada PPK nih. Saya kan PPK. Di bawah PPK itu ada PPS. Berarti kan di dalam KPU itu pasti ada publiknya atau hubungan masyarakatnya kan? Pasti ya. Nah, jadi menurut Mbak tuh gimana sih cara menumbuhkan atau mengembangkan komunikasi hubungan yang baik dengan masyarakatnya? Kita kan ada tahapan wawancara ya di PPK ini, buat jadi PPK. Jadi di mana orang-orang yang seleksi itu udah dilatih juga gimana cara dia bicara di depan umum, gimana cara dia komunikasi gitu kan. Jadi dalam wawancara itu komisioner KPU itu udah tahu nih siapa-siapa aja yang memang bisa gitu kan. Jadi kalau misalkan buat berbicara langsung sama masyarakat, gimana kita jadi PPK-nya aja gitu. Karena kita udah terlatih, jadi kita udah bisa aja berjalan seiring waktu gitu aja ya, buat bersentuhan langsung sama masyarakat. Karena kalau misalkan dalam wawancara itu nih, si PPK itu sendiri nggak ada basic buat ngomong sama orang-orang, sama masyarakat, itu kayaknya sulit sih, karena kan kita emang banyakan ngomong, sosialisasi segala macam gitu. Terus di KPU ini Mbak pernah ngalamin masalah nggak sih, atau ada problem yang pernah Mbak alami sebelumnya? Kalau selama saya jadi badan ad hoc PPK itu, permasalahan itu kalau di bidang saya kan bidang sosialisasi nih, jadi kan ada bidang-bidangnya nih. Kalau karena di tahapan saya belum ada, jadi masalahnya itu masih di bagian lain nih, khususnya kan lagi data gitu kan. Jadi di data itu kayak banyak data-data yang selisih, data-data yang ganda gitu-gitu. Tapi kalau di bagian saya
masalahnya itu pernah ada perekrutan Pantarli. Jadi kayak ada miskomunikasi antara PPK sama PPS-nya. Jadi Pantarli yang masuk di daftar ini bukan Pantarli yang apa ya, yang tidak sesuai dengan inilah, dengan kriteria yang ditentukan. Jadi masalahnya di situ. Jadi ada banyak Pantarli, nggak banyak sih, beberapa Pantarli yang kerjanya nggak maksimal. Jadi itu kan menghambat PPS dan kita juga sebagai PPK. Tapi Pantarli itu apa? Boleh tolong dijelasin dulu nggak? Pantarli itu petugas pemuktahiran data pemilih. Jadi itu dia kayak nyensus. Udah pernah pasti di sensus kan kayak ada dapat stiker gitu yang warna merah. Nah itu yang kerja Pantarli. Yang rekrut itu PPS. Itu dia kerjanya tuh di setiap satu TPS itu ada satu Pantarli. Jadi itu tuh dia yang saya kan bagian sosialisasi SBM kan. Nah jadi itu tuh yang bermasalah tuh si Pantarli nih gitu. Terus Mbak nyelesainnya itu gimana, cara nyelesain masalahnya itu? Atau ada sesuatu yang... Waktu itu kita dipanggil ke Panwas Kecamatan, PPS dan PPK dan Pantarlinya itu. Jadi kayak ditemuin lah di situ nih salahnya di mana, terus gimana. Nah dari situ tuh baru seharusnya sih itu nggak selesai di Panwascam sih, maksudnya bisa selesai di PPK, cuman isunya udah kedenger langsung sama Panwascam, jadi langsung naik ke situ. Gitu. Itu dikenain sanksi atau denda nggak? Kalau untuk masalah yang kemarin nggak ada sanksi ataupun denda ya, karena masih bisa diatasin gitu, karena dia nggak masuk pidana ataupun hal-hal yang harus dikenakan sanksi gitu. Karena cuma salah atau miskomunikasi doang sih. Oke. Terus sebelumnya nih kan tadi mbaknya sempat bilang kalau di PPK itu yang paling penting tuh komunikasi kan, kayak antar masyarakat gitu. Berarti kan ini kan video buat ntar dia bakal diupload juga kan. Siapa tahu dari mahasiswa kita tuh ada yang berminat nih masuk PPK ini nih. Kalau misalkan untuk masuk PPK itu kan dia kan pemilu ya, jadi kayak nanti tahun berikutnya lagi nih, pemilihan tahun berikutnya lagi gitu. Jadi masuk PPK ini sah-sah aja sih, boleh-boleh aja. Tapi saran saya kalau misalkan emang berminat atau gimana, tolong jadi orang yang jujur aja sih. Dimana, pokoknya bukan jadi PPK doang sih, maksudnya dimanapun harus jadi orang yang jujur, bertanggung jawab sama prinsip-prinsip yang ada di pemilu tuh harus diinin lah. Terus ini pertanyaan terakhir nih buat Mbak Imelda nih, keluh kesahnya apa sih selama kerja di PPK itu? Kalau kesannya sih belum ada ya, karena kita baru kerja dari Januari sampai Mei sekarang gitu kan. Jadi masih enjoy aja, karena tahapannya itu baru seputaran data dan tadi tuh perekrutan Pantarli gitu kan. Jadi kayak belum ada yang gimana, cuman yang namanya kalau crash antara PPK dan PPS kan itu selalu ada gitu ya. Oh mungkin ini sih satu, karena kan mungkin saya kan baru nih, karena kan yang jadi PPK itu tuh sebelumnya tuh kayak orang-orang yang memang udah bapak-bapak kayak gitu, jadi kan saya masih kecil gitu ya perhitungnya gitu kan. Jadi tuh mereka kayak, oh ini bocah mana nih gitu nih, ini orang mana nih, tiba-tiba jadi PPK gitu doang sih, karena emang saya tiba-tiba masuk daftar langsung jadi gitu. Mereka tuh harus melalui tahap dari PPS dulu ke PPK gitu, jadi kayak ini anak mana nih, siapa nih? Berarti suatu kebanggaan tersendiri dong. Bangga iya, tapi ya bangga ya, cuman ya itu deh di jalan aja. Tapi tadi kan ngomongin soal tahapan ya. Mbak itu udah melalui tahapan apa aja sih selama dari PPK? Kita udah tahapan pertama itu udah pembentukan PPS, udah, terus itu sosialisasi terkait apa ya? Belum sosialisasi, jadi baru-baru perekrutan Pantarli juga udah, terus kita udah menyelesaikan tahap DPS, sekarang tuh lagi DPS HP perbaikan. Udah PNO 2 kali juga, udah sih baru gitu doang. Terus tahapan selanjutnya nih di PPK ini apa? Kalau saat ini tuh kita lagi DPS HP perbaikan. Nanti setelah itu diplenoin lagi di tingkat PPS. Setelah udah diplenoin tingkat PPS nih, kita pengen lagi di tingkat PPK. Kemarin sih dengernya langsung di plenoin ke KPU, langsung jadi DPT. Tuh, nggak harus DPS HP perbaikan lagi gitu.
Jadi cuman ada sekali lagi nih pleno yang ada di PPK ataupun di TPS. Udah sekian Grit. Ya, itu aja yang gue tanyain buat wawancara kali ini. Terima kasih juga buat udah ngeluangin waktunya ya. Ya, mohon maaf nih mengganggu nih Mbak Imelda. Ya. Makasih banget udah buat ngasih kita kesempatan buat ngerjain tugas tes kuliah ini. Cukup sekian dari kita mahasiswa UNIS kelas 2C untuk pekerjaan tugas UTS ini, yaitu membuat podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini Zaki Azirfa dan Zita Permadona ingin melanjutkan pekerjaan UTS, yaitu membuat podcast dengan narasumber kedua, yaitu dengan Bapak siapa? Henry. Bapak Henry. Ya, mari kita langsung saja mulai wawancaranya. Yang pertama, Bapak kebetulan sudah berapa lama menjadi humas di kelurahan? Kalau dihitung-hitung dari 2019 ya. Kalau 2019 berapa tahun tuh? 2019 ke 2023 berarti 4 ya. 4, jalan 4 jalan. Ya. Awal perjalanan Bapak untuk bisa menjadi humas di sini tuh gimana sih Pak? Boleh tolong ceritakan? Ya satu emang apa ya? Emang kurang orang ya, kurang SDM. Mau nggak mau ya saya yang harus ambil itu. Ya, itu sih. Yang ini apa? Kenapa bisa kayak tertarik gitu buat ngisi kekosongan di humas di kelurahan ini? Satu yang memang kewajiban ya, karena kita kerja di sini, jadi apa yang kita bisa kita laksanakan. Kebetulan saya juga doyan ngulik kerjaan ya, intinya ini berkaitan juga dengan salah satu sedikit hobi saya yang di desain grafis, jadi agak nyambung lah gitu kan. Mungkin untuk yang di jurnalistiknya ya saya perlu belajar lebih ekstra lagi karena emang gak ada basic di situ. Kesan awal Bapak menjadi seorang humas tuh gimana Pak? Seru sih jadi humas itu. Seru. Kenapa? Bisa dijelasin nggak serunya kenapa? Seru ya karena kan kita nyebarin informasi ya yang apalagi informasi yang bikin informasi yang apa ya? Yang informasi yang sebarluasin ke yang berita baik lah gitu kan, berita baik bagi masyarakat khususnya Kelurahan Priuk gitu kan. Terus kan apalagi karena kan untuk saat ini kan mungkin baru-baru aja kayak macam kecamatan kelurahan tuh harus ada media informasinya ya. Jadi sebagai bagaimana gimana caranya informasi dari pusat itu harus nyampe sampai ke titik di masyarakat yang paling rendah, yaitu di warga di RT RW, melalui kelurahan gitu. Kalau dari proses kerjanya sendiri Pak, itu Proses kerjanya sih simpel ya, kayak di Kota Tangerang ini ada dua, satu Tangerang TV, satu Prokom ya. Prokom itu protokoler komunikasi pimpinan. Nah, sebenarnya Kelurahan Priok itu mencakup keduanya. Jadi ada kegiatan-kegiatan pimpinan kita, yaitu para lurah dan para kasih. Yang keduanya juga kita bikin konten tentang informasi itu bebas. Yang kedua ya meneruskan atau repost dari akun-akun media sosial yang dimiliki oleh Kota Tangerang dan pimpinan yang lain gitu. Nah, terus di sini ada gimana cara humas menjembatani hubungan baik antara kelurahan dengan masyarakat. Itu caranya seperti apa? Ya itu tadi sih, karena kan kalau sudah buka komunikasi pasti akan berjalan dengan baik ya. Nah, intinya tinggal memoles aja bagaimana informasi yang akan kita sajikan ke masyarakat itu tidak berimbang itu tidak ada yang ditutupi, jadi benar-benar real di lapangan seperti itu. Nah, biasanya kan dalam kan pasti ada kendala nih yang dihadapin kan Pak. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa? Kendala dalam hal apa dulu nih? Kendala dalam hal pencarian berita atau dari gear yang kendalanya dari teknis apa yang non teknis? Kalau yang teknis sih kalau teknis sih mungkin kita keterbatasan alat ya. Nah, kalau yang non teknis itu paling sebenarnya hampir sama sekali nggak ada. Bagaimana caranya kita
mengatur aja gitu kan, mau tiap hari kita mau apa, kita mau nyusun informasi yang seperti apa nih. Sebenarnya banyak dan tidak terbatas sih, bagaimana kita mau menyajikan informasinya dari kita ke masyarakat, itu aja sih. Dan terus paling ini jawab DM, jawab pertanyaan melalui komentar yang ada di postingan kita, itu aja sih. Terus kan berarti kalau selama menjadi humas di sini Bapak kayak banyak menangani banyak kasus gitu kan? Banyak. Yang berhubungan dengan masyarakat, boleh nggak disebutin satu atau dua yang paling apa? Paling berkesan ya. Yang paling berkesan itu waktu kemarin kita COVID-19 ya. Waktu kita kena pandemi gitu kan. Pada saat awal pandemi kita dituntut untuk bisa bikin konten video dan apapun itu yang berkaitan dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Nah, di situ kita merasa tertantang ya. Bagaimana caranya kita yang serba keterbatasan ini tapi bisa membuat satu konten yang menyampaikan informasi dengan baik ke masyarakat. Ya, itu sih. Jadi apalagi kan sampai yang kayak macam protokol kesehatan, cara menggunakan masker. Yang awal-awal tuh kan kita sempat langka tuh hand sanitizer ya. Saya sempat buat tuh kontennya. Jadi kita langka bagaimana caranya? Ya itu tadi kita bikin tips bikin hand sanitizer, terus bikin masker. Dulu kan sempat awal-awal tuh sempat langka kan. Nah, itu sih yang paling berkesan. Jadi satu mungkin itu yang paling terasa dalam berkesan ya, membantu masyarakat sih, intinya itu aja. Baik gitu. Kira-kira ada nggak sih yang lagi Bapak persiapin untuk humas di kelurahan ini dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat sih mungkin sama aja ya. Jadi konten-konten yang biasa kayak kegiatan pimpinan, terus repost informasi dari akun-akun pemilik kota yang lain, akun IG kota yang lain. Terus kalau untuk dekat ya itu aja sih, paling nggak ada yang sudah berjalan aja kita masih kita laksanakan. Kalau untuk jangka panjangnya sih saya lagi ngumpulin data demografi Kelurahan Priuk. Jadi dari awal Kelurahan Priuk ini terbentuk, profilnya sampai sekarang nih seperti apa, itu lagi saya ngumpulin data-datanya dan nyari talent-talentnya juga buat itu sih. Kira-kira ada nggak sih Pak manfaat seorang humas ini untuk diri sendiri dan untuk masyarakat lainnya kira-kira? Jelas lah. Yang satu untuk saya ya nambah wawasan ilmu juga ya, karena saya nggak ada di basic, saya nggak ada basic di jurnalistik, itu satu. Yang kedua ya nambah ilmu lah, karena ini yang saya dapatkan di lapangan ya, karena saya nggak ada kuliah di situ. Jadi mau nggak mau ya harus belajar lah gitu kan. Kalau adik-adik ini kan emang kuliahnya di situ ya, pasti dapet. Nah, kalau saya nggak ada, jadi sambil berjalan juga itu untuk manfaat untuk saya ya. Kalau untuk masyarakat ya itu tadi, masyarakat jadi terbuka wawasannya, jadi tahu apa sih program-program pemerintah Kota Tangerang, Kecamatan Priuk dan Kelurahan Priuk sih yang lagi, kalau kata ini mah yang lagi update lah, apa sih, masyarakat jadi tahu itu sih. Yang terakhir nih, boleh dong Pak kasih tips atau motivasi buat anak-anak kuliah atau pemuda-pemuda seperti kita yang mau terjun ke dunia humas seperti Bapak ya? Ya sebenarnya sih sama aja ya, mau di humas kayak mau di jurusan lain gitu kan, atau di profesi lain, semua sama aja sih. Satu, yang penting mau dulu gitu kan. Sekarang ya intinya mau dulu dan semangat itu harus pasti. Yang satu mau dulu, semangat. Dan ini yang mungkin nggak dapat kalian dapat di kampus itu gini nih, cara memelihara rasa penasaran itu seperti apa. Jadi kita gimana ya, itu dipelihara tuh rasa penasaran, maksudnya ini kok ada di ilmu ya kok ini kok bisa begini ya. Nah, itu yang paling susah. Biasanya kan ada yang masa bodoh amat lah, mau gimana kayak anak-anak kuliah biasanya gitu tuh. Jadi membuka cakrawala yang baru lagi gitu kan. Kalian udah di humas nih, berkutat aja di humas kan. Nah, coba buka wawasan yang lain. Nah, maksud saya itulah harus punya rasa penasaran itu gitu kan. Kalau pinter dari kecil banyak gitu kan, pinter belajar juga banyak, tapi kalau menjaga rasa penasaran, memelihara itu kayaknya agak susah. Yang ada malas lagi. Itu sih kalau menurut saya. Yang satu mau,
mau ya berkeinginan, apalagi udah ada modal misalnya kan, modal dari orang tua kayak atau sendiri kayak yang itu tuh satu tuh penasaran. Jadi penasaran mah bukan hanya di humas doang, nanti kalian pinternya bisa di politik, bisa di pertanian atau apa ya, itu sih sebenarnya. Intinya mah mau dulu dan penasaran tuh jangan sampai hilang lah. Oke, baik, terima kasih ya buat Ya. Bapak Henry ngeluangin waktunya buat membantu pekerjaan UTS kita di sini. Sama-sama. Oke, cukup sekian semuanya. Jadi di sini kita telah menyelesaikan tugas UTS podcast kita, tugas dari Ibu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.